1 tahun kami berumah tangga, jadi ya seperti kapal dua nakoda. Saya narik ke kanan, suami narik ke kiri. Ya percekcokan sering. Apapun masalah kecil jadi besar. Ya karena fondasinya nggak ada. Nggak ada, karena nggak ada yang punya pegangan sama sekali. Pertama masuk Kristen, saya merasa tertolak sama keluarga. Ibu sempat bertanya-tanya nggak? Kok setelah aku benar-benar mengikuti Yesus, setelah memutuskan untuk dibaptis, kok malah ada kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan? Pertama saya baru mengenal Tuhan, anak saya sakit. Kami tidak punya uang. Dengan selembar KTP suami saya untuk buat jaminan agar anak saya bisa dirawat di rumah sakit. Gimana supaya uang 100.000 ini bisa buat sampai 1 bulan. Akhirnya suami saya, dia perjalanan dari rumah nyampe pekerjaan 20 km dengan bersepeda. Berangkat subuh. Suami saya yang dipanggil sama dokter, anak bapak Down syndrome. Terus terang suami saya tuh down sampai 3 bulan ada. Bener-bener dia belum mau menerima tentang keadaan anaknya. Tuhan adalah pribadi yang memilih setiap kita. Dan bagi kita umat pilihannya, dia akan mencari kita dengan caranya membawa kita kembali kepadanya. So mari kita ngobrol sama-sama dengan Ibu Eni. Ya, Shalom Ibu Eni. Shalom. Selamat datang di Solusi. Terima kasih sudah mau hadir di tempat ini, mau bercerita tentang Tuhan dalam hidup Ibu Eni. Dan boleh perkenalan sedikit siapa sih seorang Ibu Eni ini? Nama saya Ibu Eni. Saya ibu rumah tangga. Saya panggil Tuhan dari kepercayaan yang lama. Puji Tuhan sekarang kami sudah mengenal Tuhan. Bahkan dengan kebaikannya keluarga kami juga sudah dipulihkan Tuhan. Amin, amin. Nah Ibu Eni tadi kan sempat berkata ya, ada spoiler sedikit bahwa Ibu Eni adalah orang yang dulu bukan pengikut Kristus ya. Punya kepercayaan yang lama. Itu sebelum menikah ya Ibu ya. Iya. Nah bagaimana sih, boleh ceritakan sedikit kehidupan Ibu Eni sebelum menikah, sebelum kenal Tuhan Ibu? Sebelum mengenal Tuhan, terus terang saya hidup di kepercayaan lama. Dari kecil seperti biasa anak-anak ya, kita ya belajar. Tapi karena saya dari Jawa, orang tua saya di dalam KTP juga tidak tercantum nama agama agama tersebut. Oke. Ada agamanya dulu kejawen ya, kepercayaan. Jadi kayak kita juga sama orang tua tidak diharuskan melakukan segala aktivitas keagamaan itu. Oke. Nah perjalanan iman Ibu pada akhirnya dimulai ya kan, Ibu kayak terombang-ambing gitu kan ya. Dimulai ketika Ibu memutuskan menikah dengan seorang laki-laki Kristen ya. Iya. Nah, apa yang hari itu membuat Ibu berkeputusan aku mau menikah dengan dia? Kalau saya itu dari kecil ya, ibaratnya di desa saya tuh ada satu gereja. Udah ada satu gereja berdiri satu-satunya itu. Dari kecil kita juga kalau mereka Natalan, kita suka ikut karena kita seneng akan makanannya. Oke, itu diam-diam nggak Bu? Itu diam-diam. Diam-diam. Itu diam-diam kita seneng. Terus saya memutuskan untuk pertama saya memutuskan menikah dengan orang Kristen. Terus terang, kalau sama orang tua saya nggak ada pertentangan. Karena orang tua saya nasionalis ya, dia pegangnya kebaikan dan ketuhanan saja. Saya menikah dalam adat Jawa, bahkan dengan agama kepercayaan saya yang dulu. 1 tahun kami berumah tangga, jadi ya seperti kapal dua nakoda. Saya narik ke kanan, suami narik ke kiri. Karena kita di dalam keluarga itu tidak melakukan segala aktivitas keagamaan. Suami tidak melakukan aktivitas dia, saya juga tidak. Jadi kita tidak ada pegangan hidup selama 1 tahun. Wow. Itu yang sering kita membuat kita ada masalah sedikit, kita langsung berantem. Sering ada ya percekcokan sering. Apapun masalah kecil jadi besar. Ya karena fondasinya nggak ada. Nggak ada, karena nggak ada yang punya pegangan sama sekali. Jadi sama sekali seperti hidup tanpa ya fondasi kepercayaan apapun hari itu ya. Oke, kesulitannya apa Bu selain banyak bertengkar? Ya kesulitannya ya banyak ya.
ya pokoknya yang selain bertengkar itu ya pokoknya kayak rumah tangga tuh benar-benar nggak damai sejahtera. Nggak damai sejahtera. Jadi kayak suami juga kayaknya nggak betah gitu loh. Ya karena kita nggak pernah beribadah bareng, nggak pernah berdoa bareng. Jadi benar-benar terombang-ambing. Itu perahu selama 1 tahun. Oke. Jadi memang sampai menikah pun seperti tidak ada fondasi yang benar dalam kehidupan ya Bu ya. Nah, Ibu sendiri berkata bahwa dari orang tua tidak ada pertentangan, tetapi dari saudara-saudara yang lain mengalami penolakan gitu ya. Iya. Pertentangan apa yang terjadi hari itu Ibu? Ya kami menikah, saya dulu tinggal di Bogor. Habis itu selama 1 tahun kita jarang dikunjungin ya. Oke. Jarang ada kunjungan, jarang komunikasi. Bahkan kalau main aja kayaknya kita merasa tersisihkan oleh saudara-saudara. Apa yang mereka lakukan sehingga Ibu merasa tersisih? Mereka karena mereka tidak setuju dengan saya masuk Kristen itu. Selama 1 tahun kan saya tidak masuk Kristen. Saya sudah masuk Kristen baru 1 tahun. Maksudnya 1 tahun dari menikah. Jadi ketika 1 tahun pertama sebelum masuk Kristen, saudara yang lain gimana itu? Biasa aja. Biasa saja. Oke. Setelah Ibu Setelah memutuskan, masuk Kristen baru mulai jadi pertentangannya di situ. pertentangannya di situ. Sekeras apa mereka menentang Ibu? Separah apa mereka? Tidak, ya kita tidak pernah diajak ngobrol. Tidak ada kata-kata yang buat kami itu menyemangatin kami gitu loh. Namanya saudari ibaratnya kan suka berkunjung, suka main. Selama itu kita tidak pernah. Jadi kita yang memutuskan untuk itu pindah ke Cikarang. Karena kami merasa tertolak sama keluarga. Kita ngalah pindah ke Cikarang. Tapi hal itu terjadi setelah Ibu pada akhirnya memutuskan untuk masuk ke agama Kristen. Kan itu hal yang berat ya, mengalami penolakan. Sempat bimbang gak Ibu? Maksudnya apakah aku perlu mempertahankan hubungan dengan keluarga sehingga meninggalkan apa yang aku percaya sekarang? Kalau saya itu mikirnya udah keluarga saya sendiri. Oke. Suami dan anak. Jadi saya ibaratnya udah keluarga saya udah nomor 2. Sekarang keluarga utus inti saya suami dan anak. Biar kita menyatu gitu loh. Jadi saya tidak memikirkan tentang saudara-saudara saya lagi udah. Pokoknya yang penting saya udah selama saya mau masuk agama Kristen, saya udah pamitan sama orang tua saya dan orang tua saya menyetujui. Justru orang tua nggak kenapa-kenapa ya? Apa yang pada akhirnya setelah setahun menikah dengan suami memilih untuk percaya pada Yesus? Ya puji, ya saya mikir lagi ya kalau saya terus-terusan begini, rumah tangga saya begini, mau gimana lagi ntar ke depannya? Saya harus mengorbankan anak. Saya mikirnya sesudah itu saya memikirkan anak-anak. Gimana nanti anak gede kalau udah besar gitu loh. Jadi suami ngajakin saya ke gereja. Pertama saya nggak mau. Pertama dia ke gereja sendiri. Suami juga itu udah mulai sadar. Pertama kali ke gereja itu. Sesudah sekian puluh tahun dia nggak ke gereja. Jadi selama sekian puluh tahun hidup udah lama nggak ke gereja? Iya. Oke. Suami saya. Nah hari itu apa yang pertama kali memicu suami ingin pergi ke gereja? Mungkin dia mulai sadar juga kali ya ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus menjamah hati suami saya. Ada temennya yang mungkin dari dulu kan kita tinggal di Mes. Ada temennya dari Medan ngajakin dia ke gereja. Kalau dulu kan lingkungannya lingkungan Muslim dari seberang semua. Jadi ya dia ngikutin aja, suami juga tidak ada keinginan untuk ke gereja gitu loh. Tapi lama-lama kali diajak-ajak sama temennya itu dia mau sekali. Pas minggu keduanya baru saya diajakin. Tapi puji Tuhan. Ibu belum berkeputusan hari itu, yang waktu diajak itu? Saya langsung iya. Oke. Saya langsung iya, ayo ke gereja. Ya ayo, saya gituin. Terus apa yang terjadi ketika Ibu pertama kali ke gereja itu? Sukacita.
Sukacita. Merasakan damai dengan pujiannya. Dulu kita belum kenal kata-kata sukacita, damai itu belum pernah. Cuma rasanya tenang aja. Oh, habis dari gereja tuh rasanya tenang gitu loh. Itu yang saya rasakan pertama kali nginjek gereja. Akhirnya bagaimana Ibu melihat bahwa ya kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus? Apakah itu melalui pencarian yang cukup panjang pada akhirnya Ibu? Ketika pertama masuk Kristen tuh gimana? Pertama masuk Kristen saya pokoknya luar biasa lah di dalam kehidupan. Biarpun apapun ujian kami, tapi Tuhan ada selagi kami membutuhkan. Karena perjalanan hidup kami juga luar biasa ya, sudah mengenal Tuhan. Apalagi banyak ujian, banyak proses yang Tuhan proses dalam hidup kami, di dalam keluarga. Dan bagaimana Ibu pada akhirnya memantapkan hati untuk dibaptis pada akhirnya ya? Itu gimana? Apa yang bisa membuat pada akhirnya Ibu, oke, aku mau benar-benar percaya pada Yesus, mengikuti Yesus dan dibaptis? Saya ingin dibaptis itu karena benar-benar ingin mengikuti Yesus dan sangat percaya. Sangat percaya kepada Yesus. Saya dibaptis. Saya juga dibaptis juga karena ditunjuk sama seorang pendeta. Gimana itu Bu ceritanya? Kita lagi ibadah, dulu kita ibadah di GBI Jababeka ya. Kita lagi ibadah, kita muji Tuhan. Pendeta itu langsung mengacungkan tangan ke saya. Ibu yang baju coklat, tolong ke depan. Saya kerasa baju coklat, saya maju. Ibu tolong minggu depan harus dibaptis karena pengurapan Tuhan. Sungguh luar biasa. Baru saya merasakan Tuhan yang sangat luar biasa. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup saya. Bahkan Tuhan telah pilih saya untuk menjadi muridnya. Tuhan Yesus baik bagi saya dalam hati saya. Saya tuh hanya bisa mengucapkan terima kasih Tuhan. Kau telah menunjuk saya, Kau telah memilih aku untuk menjadi murid-Mu. Mulai saya dibaptis. Saya harus taat atas petunjuk dari pendeta itu. Kami dibaptis. Bahkan suami saya juga dibaptis. Suami juga. Puji Tuhan. Pada akhirnya suami yang lama tidak bergereja juga ikut dibaptis bersama. Puji Tuhan. Hari itu Ibu menyadari bahwa benar-benar di tengah pencarian akan kebenaran, Tuhan lebih dulu mencari Ibu. Tuhan lebih dulu mencari setiap kita. Sehingga kita yang memang benar-benar dipilih, dipanggil, pasti datang kepadanya gitu ya Bu ya. Puji Tuhan, luar biasa. Nah sahabat solusi, buat sahabat solusi yang hari ini sedang ada dalam persimpangan. Pencarian akan kebenaran. Apa sih sebenarnya kebenaran yang sejati? Dan kamu bingung harus kemana? Kamu bingung harus bercerita ke siapa? Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, menemani di setiap perjalananmu, dan melalui setiap doa kami berharap bisa mendukung dan menopang pergumulan yang sedang kamu alami. Jangan ragu, karena satu langkah kecil akan membawa perubahan yang besar di dalam hidupmu. Nah Ibu, kan Ibu setelah memutuskan untuk percaya, dibaptis, adakah yang berubah lebih lagi dalam kehidupan Ibu? Apa yang Ibu rasakan hari itu? Pengurapan Tuhan kami rasakan. Terus bahkan ujian Tuhan juga sangat luar biasa. Setiap proses Tuhan selalu ada di hidup kami selama kami baru mengenal Tuhan Yesus. Selama baru dibaptis, ujian datang terus menerus. Tapi puji Tuhan, Tuhan juga menolong kami. Ibu sempat bertanya-tanya nggak? Kok setelah aku benar-benar mengikuti Yesus, setelah memutuskan untuk dibaptis, kok malah ada kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan? Sempat ragu dan bimbang nggak sih Bu? Saya pertama ragu, tapi kita baca firman lagi. Setiap kita mau naik level, kita harus melalui proses. Kita harus tahan uji. Atas ujian-ujian itu, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Nah, hari itu kesusahan apa yang mungkin datang bertubi-tubi? Apakah ekonomi, kesehatan, rumah tangga?
Ya mungkin kalau pertama kesehatan. Pertama saya baru mengenal Tuhan. Anak saya sakit, anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama sakit selama 1 minggu. Sedangkan kami tidak punya apa-apa, kami tinggal di kontrakan. 1 minggu saya nggak bisa berobat. Sakitnya muntaber ya, jadi apa yang kita masuk keluar, nggak bisa kemasukan makanan. Akhirnya kami bawa ke rumah sakit. Dan dokter cuma memvonis, ibu maaf, anak ibu kritis, anak ibu tinggal menunggu, ibu tinggal berdoa. Saya mendengar kayak gitu sama suami cuma bisa menangis. Ditambah suami saya, kami tidak punya uang untuk membayar rumah sakit aja, nggak ada untuk DP-nya. Dulu rumah sakit pakai DP, cuman memberikan KTP doang. Dengan selembar KTP suami saya untuk buat jaminan agar anak saya bisa dirawat di rumah sakit. Tapi puji Tuhannya kami masih dipercaya sama orang, kita masih dikasih pinjaman buat berobat, buat bayar rumah sakit. Itu juga termasuk pertolongan Tuhan menurut saya ya. Biarpun kita ngutang, tapi masih ada orang yang mau percaya kepada kita. Puji Tuhan anak saya sembuh, kita pulang ke rumah. Ada lagi ujian, itu namanya ujian ekonomi dalam rumah tangga. Tidak pernah berkesudahan. Anak saya udah mau 5 tahun pada waktu itu. Kita masih ngontrak, kita bingung. Solusinya gimana ini ke depannya. Ya kita cuma berdoa. Ya Tuhan, gimana ini jalan keluarnya kalau anak udah 5 tahun udah mulai mau sekolah. Sedangkan suami tidak mau kalau saya hidup di kampung. Takutnya saya kembali ke kepercayaan yang lama. Kalau di kontrakan perkembangan anak ke sekolah kan susah juga ya. Akhirnya kami memutuskan kita cari jalan keluar gimana. Kita mencari rumah, biarpun kita nggak punya apa-apa, kita dengan bermodal nekat mencari rumah murah. Puji Tuhan ada di daerah saya rumah yang masih terjangkau. Menurut mereka yang mempunyai rezeki ya, mempunyai uang. Menurut kami ya terlalu berat. Kita akhirnya konsultasi ke perusahaan, dapat pinjaman lah, buat ngangsu rumah itu. Selama di kontrak, akhirnya kita mempunyai rumah pas umur anak saya 5 tahun saya pindah ke rumah. Saya punya rumah, ya biarpun itu hanya ngutang, rumah KPR gitu. Kita niatin itu menjadi hak milik kita. Kita doa terus sama Tuhan. Sedangkan gaji suami itu pas-pasan sekali. Buat bayar rumah, sama buat bayar utang, uang sisa 100.000 pada tahun 2005. Sedangkan suami kerja luar biasa jauh ya, 20 km. Akhirnya ya gimana supaya uang 20.000, uang 100.000 ini bisa buat sampai 1 bulan. Akhirnya suami saya pinjem sepeda ke adiknya. Dia perjalanan dari rumah nyampe pekerjaan 20 km dengan bersepeda. Berangkat subuh. Saya bantu-bantu. Saya jualan keliling. Saya jualan keliling pecel, gorengan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita berusaha, pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan akan cukupkan. Ya, puji Tuhan, kita bisa lewatin hari-hari itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan uang yang 100.000 itu aja saya jadikan modal buat usaha masih ada. Luar biasa Tuhan menolong di ekonomi kami. Selalu ada. Kami butuh pada waktu anak sekolah, kita butuh biaya, Tuhan sediakan juga. Puji Tuhan sampai sekarang rumah udah lunas, semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari itu mengalami hal-hal yang berat. Apa yang ibu tangkap dari segala yang dilewati? Maksudnya apa yang maksud Tuhan yang ibu tangkap melalui segala kesesakan, penderitaan yang ibu lewati hari-hari itu? Biar kita tahan uji. Biar kita selalu kuat. Jadi kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah pengharapan kita.
di dalam hidup kita. Kita tidak boleh, pokoknya apapun masalah hidup kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti turut campur tangan dalam hidup kita. Pasti menolong kita. Oke. Bahkan ada satu momen yang cukup berat ya setelah kesulitan yang ibu dan suami harus lewati, bahwa ibu menerima kabar bahwa anak ibu yang kedua ya menderita Down syndrome. Hari itu pertama menerima kabarnya gimana ibu? Pertama yang mendengar kabar itu pertama suami saya. Karena saya divonis dokter mempunyai darah tinggi, jadi tidak boleh mendengar kabar-kabar yang tidak baik. Suami saya yang dipanggil sama dokter, dia pertama dia cuma bilang, anak bapak Down syndrome, ada kekurangan, keterlambatan pertumbuhan, ya kan. Pertama, ya kalau saya belum tahu ya saya biasa aja, saya sukacita. Saya mempunyai anak laki-laki, saya sukacita. Tetapi beda dengan suami. Suami pulang dari rumah sakit, bukannya sukacita, murung. Jadi kan saya bingung, ada apa? Ada apa? Saya cuma gitu aja kan, cuma bertanya dalam hati. Soalnya dia diem saja orangnya. Akhirnya saya ngomong, ada apa ya? Akhirnya ngomong. Dulu anak saya kasih nama Daniel. Daniel kena Down syndrome, anak Down syndrome. Anak yang keterlambatan pertumbuhan. Itu umur berapa Daniel ini? Baru lahir. Baru itu lahir, langsung divonis. baru lahir ya? Iya. Dari lahir itu udah Down syndrome. Kalau Down syndrome kan dilahirkan, bawaan kan. Jadi ya saya cuma bilang, ya Tuhan, cobaan apa lagi? Sedangkan kita ekonomi puji Tuhan udah mulai membaik. Ini ada lagi ya Tuhan. Ya, terus terang suami saya tuh down sampai 3 bulan ada. Benar-benar dia belum mau menerima tentang keadaan anaknya. Tapi saya sebagai istri harus menguatkan suami. Bahkan buat penyemangat buat anak saya. Akhirnya saya ngomong sama suami. Ya mungkin ini ujian dari Tuhan berikutnya. Karena kita kemarin kuat. Maka Tuhan berikan lagi kekuatan, berikan ujian lagi kepada kita. Agar kita lebih kuat lagi. Biar kita lebih mengerti lagi akan kehendak Tuhan. Cuma ngomong kayak gitu sama suami saya. Terus kita jangan sampai kita menyerah. Karena tidak semua orang tua itu mendapatkan anak istimewa. Kita adalah orang tua pilihan. Saya hanya bisa menguatkan suami tiap hari kayak seperti itu. Saya bisa ngomong seperti itu ke suami. Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada suami saya. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan mau menerima anak apa adanya. Bahkan kita harus semangat lebih lagi ya buat anak kita. Kalau bukan kita lagi yang menyemangatin anak kita, siapa lagi yang mau nyemangatin anak kita? Anak kita adalah masa depan kita. Ada di tangan kita. Biarpun Tuhan turut campur dalam kehidupan, dalam pertumbuhan anak kita. Percayalah, kita masih sanggup, kita mampu menghadapi semuanya ini. Saya cuma bisa memberikan kekuatan saja. Kita berdoa tiap hari, meminta Tuhan, apa ini rencanamu? Saya cuma bilang gitu saja. Rencana apa yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan, kami percaya Tuhan. Semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Kami hanya bisa berdoa seperti itu saja. Karena kita tidak bisa, ibaratnya kita harus menerima yang Tuhan berikan. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik. Anak saya bertumbuh seperti anak biasa. Meskipun sekarang dia belum bisa berbicara, tapi dia ada sedikit-sedikit ada berkata-kata. Bahkan dia bisa berkomunikasi. Apapun yang kita suruh, apapun yang kita perintah, dia tahu apa maksud kita. Ya. Tuhan bekerja atas anak saya. Ya, amin. Tuhan luar biasa. Hari itu bahkan kalau saya dengar ada yang bilang anak kutukan juga Ibu ya. Ada yang ngomong kayak gitu. Itu dari siapa Ibu? Namanya tangga ya. Tetangga, oke. Katanya tetangga kan tahu saya dari kepercayaan lain. Jadi itu merupakan kutukan kalau saya pindah agak kepercayaan. Bagaimana rasanya hari itu? Bagaimana menyikapinya? Pertama saya sedih.
sebagai manusia ya kita sedih. Dibilang sebagai anak kutukan, terlebih lagi zaman dulu kan anak idiot katanya. Kata-kata itu yang masih ada di telinga saya. Tapi sekarang saya udah lepaskan semua. Saya udah lepaskan siapapun yang berbicara seperti itu. Kau berkati Tuhan. Yeah. Tuhan pasti akan pakai anak saya. Tuhan akan menyempurnakan anak saya. Saya cuma bilang gitu. Di momen apa waktu itu akhirnya suami juga bisa bangkit dari mungkin hati yang belum bisa menerima kebenarannya, dan ibu juga bisa pada akhirnya menerima kebenaran dan menerima anak ibu apa adanya gitu. Pas kita berdoa tiap hari, Oke. Tuhan bukakan hati kita agar kita mau menerima. Dengan berdoa, Tuhan berikan semuanya. Dan hari ini bagaimana ibu dan suami memandang Daniel ini? Luar biasa. Penyertaan Tuhan luar biasa atas Daniel. Kami bangga Iya. punya anak seperti itu. Kami bangga. Bahkan kami sungguh terima kasih sama Tuhan. Udah mengaruniakan Daniel kepada kami. Dengan keistimewaannya. Sekarang udah sampai umur 13 tahun. Wow. 13 tahun, biar kalau anak sekarang 13 tahun itu udah pada main bersendiri. Tetapi kalau Daniel bisa buat hiburan kami. Malah bisa menjadi hiburan bagi keluarga. Bahkan saudara-saudara semua juga menyenangi Daniel. Senang Daniel. Itu. Pokoknya saya bersyukurlah. Dulu kita pernah bersungut-sungut. Sekarang kita ubah jadi bersyukur. Jadi anak yang membawa sukacita juga dalam rumah ya Bu ya. Nah, tentu kan ibu pada akhirnya rindu ya untuk memberikan pengajaran tentang kekristenan, tentang iman, tentang Yesus kepada anak-anak. Ada struggle apa yang ibu dan suami alami ketika memberikan pengajaran itu kepada Daniel, ibu? Atau ada cara tersendiri nggak untuk mengajarkan itu? Kalau dari kecil, biarpun saya punya anak Down syndrome, saya tidak tertutup dengan ibadah. Saya tetap bawa ke gereja dari mulai dia bayi. Saya bawa terus, dipuji Tuhan. Dia juga ngerti gitu, kalau posisi di gereja dia nggak pernah nangis. Dia diem, ngerti gitu mendengarkan. Dia juga suka lagu-lagu rohani. Tiap hari saya setelin lagu rohani selama tidur. Selama tidur tidak pernah stop ya. Kita setelin lagu rohani terus. Kalau sekarang juga saya biarin aja mau kemana aja. Saya biarpun punya anak Down syndrome, saya tidak mengekang anak saya. Mereka bebas bergaul. Bahkan di gereja saya biarin. Dia mengikuti firman Tuhan. Sekarang kalau saya lagi baca firman Tuhan, saya suruh dengerin. Oke. Saya mendengarkan. Duduk diam, ibu membaca ya. Kadang-kadang saya membaca, dia mengikutin. Wow. Biarpun cuman kata-kata yang belakangnya aja yang keluar, tapi puji Tuhan ada mengikutin kata-katanya. Kalau udah saya baca Alkitab. Karena dia ngikut sekolah minggu, jadi dia ada program baca Alkitab, biarpun dia tidak membaca, tapi saya membaca, dia mendengarkan. Pada akhirnya ibu juga percaya bahwa firman itu kan bekerja dalam hidupnya melalui pertolongan Roh Kudus ya ibu ya. Amin. Nah itu kan momen-momen yang berat ya. Waktu-waktu yang bisa dibilang tidak mengenakan ya. Apa yang bisa membuat ibu tetap kuat dan percaya bersandar kepada Tuhan Yesus ini? Ya karena puasa Tuhan. Saya kuat. Kuasa Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada saya. Dengan berdoa. Itu. Andalan satu-satunya cuma berdoa saja kepada Tuhan. Itu. Datang kepada Tuhan mencurahkan segala isi hati ibu ya. Karena pada akhirnya dialah satu-satunya tempat kita bersandar dan berharap. Nah benar sekali sahabat solusi. Kadang kita bingung harus kemana ketika kita berada di dalam kesulitan, penderitaan, dan kesesakan. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa satu-satunya tempat kita bersandar, satu-satunya tempat kita berharap hanyalah Tuhan. Datanglah kepadanya berdoa, dan kalau kamu bingung bagaimana harus berdoa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukungmu di dalam doa. Kami tunggu ya, ingat kamu tidak pernah sendirian. Nah, apa yang pada akhirnya ya, ini kan setelah ibu mengenal Tuhan, mengikut Kristus, yang membuat ibu bisa kuat terus berjalan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah masalah yang keluarga dan ibu alami gitu ya. Bagaimana ibu melihat pertolongan Tuhan di dalamnya?
Pertolongan Tuhan ya selalu ada. Terus kalau kita, puji Tuhan, kita kan ngikutin komunitas lingkungan, jadi kita semakin kuat. Itu dia. Iya, kita saling menguatkan, kita bersahati dalam doa, kita memuji Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kami. Kita berada di tempat yang benar. Jadi sekali lagi komunitas itu penting ya Ibu ya. Komunitas yang benar. Yang benar, betul. Komunitas yang benar itu penting. Karena Tuhan juga pakai komunitas itu yang benar untuk menguatkan kita, menopang kita, dan melangkah bersama-sama seperti Ibu. Nah, apa yang Ibu rasakan dari komunitas ini? Mungkin komunitas gereja ya hari ini ya. Bagaimana, apa yang mereka lakukan sehingga Ibu dan suami ini bisa terus berjalan dengan kuat? Puji Tuhan, di dalam komunitas kita kan saling menguatkan ya. Kita saling mendoakan, bahkan kita saling sharing firman Tuhan. Firman Tuhan kan bisa menjadi kekuatan bagi setiap kami. Ya. Ya kita terus-terusan aja melakukan. Kita jangan, kalau bisa, kalau ada waktu, kita harus ikut komunitas yang benar di dalam Tuhan. Itu biar kita semakin kuat aja. Jadi mereka juga mengingatkan tentang firman Tuhan. Iya. Ada ayat ini yang bisa menguatkan Ibu gitu ya Ibu ya. Pokoknya kita saling terbuka di dalam komunitas tersebut. Ya, karena yang kadang membuat kita tidak bisa tidak bisa ditolong oleh komunitas kita adalah kita nggak mau terbuka itu Bu. Iya. Nah, bagaimana Ibu terbukanya gimana Bu? Sempat merasa kalau aku terbuka kan itu berarti mengakui kelemahan. Sempat merasa kalau aku terbuka tuh aku akan merasa malu gitu. Apa yang Ibu alami? Kalau saya terbuka itu jadi beban hidup kita merasa terkurang, merasa berkurang gitu loh. Kita berbagi biar mereka mendoakan saya. Saya tidak merasa malu atas kekurangan hidup saya, karena setiap manusia mempunyai kekurangan. Ya. Jadi saya tetap terbuka biarpun apapun keadaan saya minta saya minta didoakan, saya minta didoakan. Umpama anak saya keadaannya gini, saya terus terang minta didoakan aja. Itu aja. Karena pada akhirnya keterbukaan itu yang akan membuat kita bisa ditolong ya Bu ya. Nah, hari ini sebagai pengikut Kristus yang mengalami banyak hal, yang mengalami pencarian yang begitu panjang, apa yang Ibu rasakan di dalam hati? Setelah saya mengenal Kristus sudah lama ya, saya kenal hampir 26 tahun. Saya dibaptis tahun 2002, jadi sudah 24 tahun saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Saya sungguh merasakan kasih yang mula-mula yang pertama, yang kedua pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan sangat luar biasa dalam penyertaan hidup kami, bahkan pemulihan dan pulihkan. Bahkan keluarga saya juga Tuhan pulihkan. Keluarga besar? Keluarga besar Tuhan pulihkan. Apa yang terjadi Ibu kalau boleh tahu? Sedikit saja ceritanya. Mereka mau menerima kami. Mereka mau merangkul kami, bahkan mau berkunjung. Sesudah kami tahun 2005, mereka mudah. Kita mulai akrab lagi, kita mulai seperti biasa lagi. Seperti tidak ada yang dulu tidak terjadi. Karena orang tua saya, mereka memberikan pengertian kepada saudara-saudara saya. Dulu kan Ibu waktu menikah dengan kepercayaan sebelumnya ya, dengan tata adat kepercayaan sebelumnya. Dan Ibu baru saja diteguhkan dalam menikah Kristen. Kapan itu Bu? Saya diteguhkan tanggal 23 Juli tahun 2023. Baru ya Bu, baru mau 3 tahun ya Bu ya? Iya, puji Tuhan kita udah diteguhkan di gereja yang dulu kita baptis ya, GBI Lipo Cikarang. Dan kami juga puji Tuhan sekarang sudah belajar melayani. Wow. Karena ada gereja baru, gereja perintis. Baru merintis GBI Maranatha. Cabang dari GBI Lipo Cikarang, kami belajar melayani dan Tuhan percayakan kami menjadi diaken. Wow. Tuhan Yesus baik. Ya. Sebenarnya kami merasa tidak layak. Kami tidak pantas. Tapi Tuhan berbicara, Engkau yang dipilih. Tidak semua orang dipilih sama Tuhan. Kami hanya bisa melakukan apa yang kita punya. Tuhan yang memampukan. Kami hanya bisa mengikuti kehendak Tuhan saja. Ada yang berubah nggak Bu dari cara Ibu memandang pernikahan dulu dan sekarang? Ketika dulu belum benar-benar mengerti pernikahan yang Kristen gitu.
Kalau memandang pernikahan, saya sesudah diteguhkan, sesudah mengenal Tuhan, kita kalau menikah harus mempunyai pondasi yang kuat. Karena agama itu pondasi yang sangat luar biasa, karena itu dasarnya adalah Tuhan. Jadi bagi setiap yang mau menikah harus benar-benar kuat di dalam Tuhan dulu. Supaya kita juga kuat dalam menghadapi segala apapun yang ada di rumah tangga. Itu karena solusi apapun, jalan keluar apapun, itu semuanya kita minta tolong sama Tuhan, pasti Tuhan berikan. Saya bukan berkata ya bahwa pondasi yang benar pada akhirnya membuat kita kuat di dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Nah, setelah Ibu punya fondasi yang kuat, yang kokoh tentang pernikahan Kristen di dalam Tuhan, bagaimana Ibu dan suami ini menyelesaikan setiap gesekan, pertengkaran yang ada ini? Kalau setiap masalah sekarang kita lihatnya bukan dari masalahnya. Kita melihatnya pada Tuhan. Tuhan memberikan masalah ini untuk apa ke depannya. Cuman kita melihat sisi positifnya saja. Tadinya kita melihat masalah tuh dengan sisi negatif. Sekarang kita melihat sisi positifnya. Umpama kita ada masalah sama anak. Maunya anak begini. Oh, ternyata begini caranya Tuhan. Ya cuman gitu. Sekarang pokoknya segala masalah kita cuma memandang Tuhan, tidak memandang masalah itu. Karena semuanya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah, terakhir Ibu ya, sebelum kita selesai. Buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sedang ada dalam persimpangan nih. Seperti Ibu. Cari kebenaran, cari fondasi kehidupan, cari pegangan yang sejati, cari damai yang sejati. Bahkan mereka mengalami masalah yang bertubi-tubi. Ada nggak yang Ibu pengen sampaikan buat mereka? Buat saudara-saudara semua yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang sudah mengenal Tuhan, tetap bersama Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah goyah, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang ada di dunia. Kuasanya sampai sekarang masih ada, bahkan mukjizatnya masih ada bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Jadi masalah tetap ada, cara memandangnya yang berbeda sekarang itu. Lensanya sudah berbeda. Karena sudah punya fondasi dan dasar yang benar di dalam kekristenan rumah tangga. Itu yang paling penting ya. Tadi pesan juga buat sahabat solusi, sebelum menikah harus punya fondasi yang kuat juga, baik kita maupun pasangan ya. Oke Ibu Eni, terima kasih buat waktunya. Buat kesaksiannya, buat ceritanya, aku berdoa bisa jadi berkat buat semua sahabat solusi yang mendengarkan dan menonton. Sehat selalu bersama suami dan anak-anak. Dan tetap semangat melayani Tuhan ya. Tuhan berkati. Nah buat sahabat solusi sekali lagi yang mungkin sedang berada di dalam persimpangan, kamu mencari kebenaran yang sejati, atau bahkan mungkin kamu sudah percaya kepada Yesus tapi terus dihadapkan dengan masalah yang bertubi-tubi dan kamu merasa sendirian, ingat kamu tidak pernah sendirian. Kamu bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam perjalananmu dengan doa. So, jangan ragu untuk menghubungi kami siap untuk mendengarkan kamu. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.